Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Dalam rangkaian renungan minggu ini yang berada dalam tema hidup dalam kebenaran dan kekudusan, maka pada hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, memikul salib dan mengikut Yesus. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, untuk memanfaatkan kesempatan yang indah ini, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara, ada banyak orang menginginkan saat mengikuti Yesus, maka kehidupannya berada dalam keindahan dan penuh sukacita. Keinginan ini bisa dipahami sebab inilah yang kita hidupi selama ini, yaitu hidup dalam keindahan dan penuh sukacita. Namun kalau kita jadikan ini sebagai satu-satunya realitas yang kita inginkan untuk kita miliki, maka sesungguhnya kita punya potensi masalah yang besar. Sebab realitas yang kita hidupi tidak senantiasa seperti itu, melainkan tidak jarang justru sebaliknya. Karena kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, maka kita menghadapi tantangan dan kesulitan karenanya. Namun bukan hanya itu saja, persoalannya adalah ketika kita bersama-sama menginginkan kehidupan kita hanya diwarnai dengan keindahan dan sukacita semata, maka fokus kita pada diri sendiri. Padahal sebagai pengikut Yesus, fokus kita adalah pada apa yang kita ikuti. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Karena itu saudara, bacaan kita menarik untuk kita renungkan. Kalau kita membaca dalam bacaan kita secara utuh, kita akan menemukan bagaimana Yesus dengan jujurnya menceritakan apa yang akan dialaminya. Dengan terbuka, Yesus memberitahukan bahwa dia sebentar lagi akan mengalami masa-masa yang sangat menyakitkan yang berujung kepada kematian, namun kemudian dia akan bangkit. Nampaknya Petrus memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Yesus. Petrus tidak bisa memahami bahwa Yesus akan mengalami semua penderitaan yang pahit dan bahkan kematian. Hal ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari bayang-bayang Yesus sebagai Mesias yang dimiliki oleh Petrus. Yesus sebagai sosok yang punya kuasa yang sedemikian besar. Namun bisa juga dalam kaitan Yesus telah melakukan banyak hal yang baik, karena itu Yesus haruslah menjalani kehidupan ini dengan baik. Apa yang dipikirkan oleh Petrus ini adalah pola berpikir manusia, dan karena itu Yesus menegur Petrus dengan sangat keras. Karena itulah Yesus menegaskan seperti bacaan kita pada hari ini, bahwa seorang pengikut Yesus harus bersedia menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Yesus ingin supaya para muridnya secara sadar mengetahui konsekuensi dari mengikut Dia. Yesus tidak mau menutupi realitas yang ada agar mereka dapat mengikuti Dia dalam kesadaran penuh dengan segala konsekuensinya. Kalaupun harus menyangkal diri dan memikul salib, maka Yesus menasihati mereka agar melakukan kesemuanya itu dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan bersama dengan Yesus dan meladani Yesus. Karena itu mengikut Yesus berarti berjalan di jalan yang Dia tempuh, jalan yang penuh pengorbanan, tetapi juga dipenuhi dengan kasih, pengharapan, dan kemuliaan. Saat kita memilih untuk memikul salib dan mengikut Yesus, maka kita sedang berjalan menuju hidup yang kekal dalam kebersamaan dengan Kristus. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mencoba merenungkan, apakah ada hal dalam kehidupan kita yang sulit kita bersama-sama korbankan untuk mengikuti Kristus? Dan bagaimana kita bisa lebih setia memikul salib dan mengikuti Yesus dalam kehidupan kita sehari pasca sehari? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk setia memikul salib dan mengikut Engkau. Berikan kami kekuatan untuk menyangkal diri dan taat kepadamu, apapun konsekuensinya. Mampukan kami untuk hidup dalam kasih dan kesetiaan
seperti yang Kau ajarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-26, dan bagi saudara yang menjalankan puasa atau melakukan tarak, selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.